di pengadilan, maka siapapun nggak boleh mengambil uang dari pengadilan dari perusahaan untuk membayarkan. Semuanya harus diurus sama yang namanya satu pihak tertentu yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi itu ininya poin utamanya. Dengan cara demikian hukum akan memproteksi kepentingan semua pihak, kreditur, ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada perusahaan tadi memulai hidup baru lagi setelah semua selesai diproses. Dengan demikian perusahaan yang terutang atau orang yang bangkrut tadi bisa memulai hidup baru tanpa harus menghadapi berbagai tuntutan pengadilan atau diteror sama lembaga penagihan gitu ya. Jadi enak di sana kalau kalian punya kartu kredit nggak bisa bayar bangkrut ya udah selesai gitu. Kalau di Indonesia kan nenek kalian, tetangga kalian semuanya diteror semua tuh untuk bisa menagih kalian. Ya itulah bedanya antara negara maju sama negara berkembang ya. Nanti kalau kalian sudah cukup dewasa, kalian atur tuh, jangan sampai seperti itu, jangan sampai orang itu bisa seenaknya saja. Gitu. Nah, ini tadi ya, ketika suatu perusahaan menyatakan bangkrut, maka pengadilan memutuskan apakah dia punya peranan. Kalau dia merasa oke, pengadilan harus turun tangan, maka dikeluarkan order of relief. Jadi order ini menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh dituntut atau dimintai pembayaran oleh siapapun. Setiap pembayaran itu harus berada di bawah supervisi pengadilan. Klaimnya tepat atau tidak, dibayar berapa, nanti pengadilan yang memutuskan. Ada ketentuannya, ada aturannya. Nah, kadang-kadang dalam prosesnya, itu tadi yang saya katakan, ya, walaupun dia bangkrut, tapi bisa saja dia dibeli, ya, diakuisisi, ada investor baru masuk. Investor tadi bisa bayar sebagian dari utang-utangnya, sehingga bisa profitable lagi. Tapi juga bisa jadi dalam prosesnya, setelah dibeli, beroperasi lagi, kemudian bangkrut lagi, ada juga gitu ya. Ini beberapa contoh cerita di bawahnya. Di mana kebangkrutan itu diajukan ke pengadilan, itu biasanya di lokasi bisnis atau lokasi aset tempat perusahaan dibangkrutkan berada. Ada dua jenis yang disebut voluntary, itu kalau yang melakukan adalah perusahaan itu sendiri, atau involuntary kalau yang melakukan adalah kreditor. Kebanyakan kebangkrutan itu biasanya voluntary, supaya perusahaan nggak dikejar-kejar banyak orang. Ya. Nah, kemudian dalam proses kebangkrutan, karena ada kegiatan administrasi untuk menentukan mana tagihan-tagihan yang layak, ini perlu dibayar berapa, gitu kan, pembagiannya bagaimana, maka biasanya untuk likuidasi ditunjuk, ya, untuk likuidasi ditunjuk satu profesi khusus yang namanya trustee. Ya, namanya trustee. Di Indonesia namanya kurator trustee. Nah, trustee ini yang melakukan pengawasan dan administrasi itu ada namanya di Amerika Serikat US Office of US Trustee di bawah Kementerian Kehakiman. Nah, US Trustee nanti Jaksa Agung di sana akan menunjuk beberapa pejabat yang disebut US Trustee selama masa 7 tahun. Tugas mereka jadi kayak anggota komisi, anggota dan ketua komisi KPK gitu ya, komisi pemberantasan korupsi. Nah, tugas mereka apa? Tugas mereka mengelola. Jadi akan ada banyak nih lawyer-lawyer yang jadi private trustee. Ya, mereka harus punya persyaratan tertentu, mereka yang mengelola, dia punya kompetensi dan melakukan supervisi atas proses mereka. Ya. Kemudian kalau ternyata dalam beberapa kasus susah mendapatkan private trustee ya yang qualified, maka US trustee tadi bisa bertindak sebagai trustee sementara atau interim trustee. Ya. Kalau di pejabat namanya pelaksana tugas PLT.
Kemudian trustee tadi juga akan melakukan supervisi atas proses administrasi kebangkrutan, ya, memonitor nanti ada yang namanya ke komite kreditur atau creditors komite yang mewakili para kreditur dalam proses kebangkrutan, dan mereka juga akan memimpin rapat-rapat dengan para kreditur. Karena biasanya dalam kebangkrutan yang berperan besar adalah kreditur karena mereka ingin dapat uangnya. Nah, ini yang namanya US Trustee dan US Trustee. Nah, kemudian ketika perusahaan yang dibangkrutkan tadi melaporkan atau dilaporkan ke pengadilan, ya, maka mereka harus menyiapkan beberapa hal berikut. Ini kewajiban mereka. Pertama, daftar dari kreditur. Siapa saja kreditur mereka. Dan ini penting. Kenapa? Karena kalau mereka sampai tidak mengidentifikasi seorang kreditur dan kemudian ternyata itu valid, maka kreditur yang nggak tahu tadi itu ketika kemudian tahu bisa mendapatkan penggantian atas tagihannya penuh, ya penuh itu. Jadi itu yang ini. Tapi kalau mereka sudah diidentifikasi dan di list, maka mereka bisa tidak mendapatkan penggantian penuh, tergantung dari sisa cash yang ada. Ya. Jadi kalau sampai mereka salah ini, wah ini bisa ribut nih kreditur yang lain, bisa prosesnya berkepanjangan dan nggak selesai-selesai. Kemudian mereka menyampaikan aset dan utang yang mereka miliki, lalu mereka menyampaikan yang namanya Statement of Debtor Financial Affairs. Nanti kita lihat di belakang ada. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan trustee untuk memastikan trustee dapat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan semua harta kepada trustee karena akan dijual, ya, termasuk pembukuan, dokumen, dan sebagainya yang terkait dengan kekayaan, ya. Jadi yang nanti aset yang diserahkan kepada trustee ini disebut estate, asetnya perusahaan yang dibangkrutkan. Kemudian muncul di pengadilan jika dipanggil. Lalu tugasnya hakim ya mereka memastikan menyelesaikan semua sengketa yang ada, menyetujui pembayaran, jadi pembayaran harus disetujui pengadilan, ya, dan termasuk bila perlu kalau ada pembayaran-pembayaran yang sifatnya luar biasa. Ya, nah ini secara keseluruhan yang kita sebut proses atau pengetahuan basic terkait dengan proses pengadilan terkait kebangkrutan di Amerika Serikat. Jam di saya menunjukkan 10.26, kita stop dulu di Zoom yang ini, kita masuk ke Zoom official untuk kelas ini, ya. Sampai ketemu di Zoom berikutnya.